Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dingsana sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa kabar pian sabarataan? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah kembali mempertemukan kita dalam kondisi yang alhamdulillah diberikan sehat, diberikan rezeki yang mudah kita dapatkan dan diberkahi dalam kehidupan kita. Semoga kebersamaan kita ini akan terus dijaga oleh Allah sampai kita dikumpulkan di surganya nanti. Selawat serta salam tercurah kepada panutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqomah di dalam menegakkan Islam dimanapun mereka berada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dingsana sekalian yang dirahmati oleh Allah, beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas tentang gangguan-gangguan jin pada diri manusia, baik secara fisik, baik secara pikiran atau kejiwaan, yang insya Allah sudah kita bahas dalam beberapa waktu yang lalu, yang insya Allah pada hari ini kita lanjutkan kajian kita berupa gangguan jin pada diri manusia tersebut dalam hal ibadah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, gangguan jin itu bisa mengganggu manusia, bisa mengganggu kita melalui ibadah-ibadah kita. Kok bisa gitu? Ketika kita beribadah, kita diganggu oleh bangsa jin juga. Namanya syaitan, namanya bangsa jin, selalu akan menggoda kita walaupun kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan sholat, dalam keadaan membaca Quran, dalam keadaan berzikir. Bisa saja mereka goda kita, bisa saja mereka ganggu kita, dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, baik, insya Allah kita akan bahas gangguan jin pada diri manusia melalui ibadah. Yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sering lupa jumlah rakaat sholat yang dilakukan. Pernah tidak mengalami ini? Saya sendiri, saya pribadi pernah mengalami hal-hal seperti ini. Kadang-kadang ketika dalam beribadah tersebut diingatkan dengan kegiatan yang macam-macam, diingatkan dengan kesibukan yang berbagai macam, sehingga lupa dengan jumlah rakaat yang kita lakukan, jumlah sholat atau jumlah rakaat sholat kita. Kadang-kadang ada yang kelebihan, kadang-kadang ada yang kurang gitu, seperti itu ya. Jadi inilah gangguan-gangguan syaitan pada diri manusia ketika manusia tersebut sedang melakukan ibadah, terutama ibadah sholat. Ini sudah 2 rakaat kah? Sudah 3 rakaat? Padahal masih 1 rakaat gitu. Sudah 3 rakaat kah? Atau masih 2 rakaat? Padahal sudah 4 rakaat. Kadang-kadang banyak kita temukan, bahkan diri kita sendiri mungkin pernah merasakan kita kekurangan dalam rakaatnya atau kelebihan dalam rakaatnya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, berdoa dulu kita kepada Allah sebelum kita melaksanakan sholat. Biasanya saya membaca surah An-Nas dulu, supaya apa? Supaya dikuatkan oleh Allah dan dijauhkan oleh Allah dari gangguan-gangguan syaitan dalam sholat-sholat saya, seperti itu. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, terasa berat
mengantuk setiap berzikir atau membaca Al-Quran, membaca atau mendengarkan Al-Quran, atau ketika hadir dalam majelis-majelis pengajian. Terasa berat sekali, mengantuk sekali ketika kita berzikir atau ketika membaca Al-Quran. Kadang-kadang baru membaca Al-Quran 1-2 ayat sudah kalang kabut ini, teringat dengan kegiatan ini, kegiatan itu. Kadang-kadang baru beberapa lembar, baru beberapa halaman, kita sudah disibukkan dengan berbagai macam pikiran-pikiran tentang aktivitas-aktivitas yang lain, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak bisa fokus, kita tidak bisa khusyuk sebagaimana ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh qori-qori kita ataupun imam-imam yang ada di Saudi Arabia tersebut. Begitu khusyuknya kita mendengarkan bacaan-bacaan Quran kita, ingin kita seperti mereka. Tetapi ketika kita melaksanakan atau ketika kita yang membacanya sendiri, kadang-kadang kita ingin cepat-cepat selesai, ingin cepat-cepat kabur, ingin cepat-cepat meninggalkan ruangan atau yang biasa kita gunakan untuk membaca Al-Quran tersebut, atau mengantuk. Kadang-kadang saya pernah menemukan kasus orang-orang yang terkena gangguannya itu gini. Ketika dia membaca Al-Quran, dia merasakan rasa kantuk yang sangat berat, sangat luar biasa, sehingga dia tidak bisa menahan kantuk tersebut sehingga tertidur. Baru 1 ayat, baru 2 ayat, sudah tertidur dia. Baru 2 ayat, baru 3 ayat, dia sudah tidak kuat menahan kantuknya sehingga tertidur. Begitu juga ketika hadir dalam majelis-majelis ilmu, hadir dalam majelis-majelis zikir, tidak kuat dia, tidak betah dia. Pengennya cepat-cepat selesai majelis itu, pengennya cepat-cepat kabur dari majelis tersebut, pengennya cepat-cepat pulang. Atau ketika di dalam pengajian tersebut, dia mengantuk, dia tertidur gitu. Baik di halakoh-halakoh Quran ataupun di halakoh-halakoh pengajian-pengajian umum, kadang-kadang seperti itu. Ada saja kalau kita perhatikan, atau mungkin diri kita sendiri yang mengalami hal-hal seperti ini, mengantuk, menguap terus, ataupun kadang-kadang tertidur gitu. Biasanya kalau sudah duduk-duduk santai, ngejagong ataupun nonton TV sampai berjam-jam itu tahan, atau melihat HP kadang-kadang berjam-jam tahan. Tetapi ketika giliran membaca Al-Quran, baru 1 halaman, baru 2 halaman, udah kada karuan itu perasaannya, sudah kada karuan itu tubuhnya. Ingin cepat-cepat selesai aja membaca Al-Quran, ingin cepat-cepat selesai aja majelis ilmu yang dihadirinya, seperti itu. Lanjut jamaah. Yang ketiga adalah sering sulit tidur, sering sulit bangun pada pagi hari atau subuh hari. Nah, siapa nih yang sering merasakan begitu sulitnya bangun untuk melaksanakan sholat subuh? Bahkan kadang-kadang sholat subuhnya kesiangan gitu, sampai jam 6, setengah 6 baru melaksanakan sholat subuh. Tertinggal terus subuhnya, terlewat terus sholat subuhnya seperti itu. Mungkin kalau tidak dibantu dengan jam waker, kadang-kadang tidak bangun gitu untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, inilah jamaah gangguan-gangguan jin pada diri manusia yang masuk melalui ibadah-ibadahnya gitu. Sehingga banyak sekali orang-orang yang lalai terhadap ibadahnya, orang-orang yang lupa terhadap rakaatnya, atau sulit untuk bangun melaksanakan qiyamul lail ataupun melaksanakan sholat subuh. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayo perbaiki diri kita, perbaiki ibadah kita, luruskan niat kita, memohon kepada Allah untuk dimudahkan dalam segala aktivitas ibadah kita ya. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, sering sekali kami temukan kasus sering batal ketika sudah berwudu. Ustaz katanya, atau guru, ulun ini kalau sudah hendak sholat selalu aja buang angin,
selalu aja ngegas. Kira saya ngegas itu seperti apa? Ternyata kentut dia. Selalu seperti itu Ustadz. Selalu buang angin ketika sudah wudhu untuk melaksanakan sholat. Dan itu berulang-ulang. Selesai wudhu, terasa kentut lagi. Wudhu, terasa kentut atau buang angin lagi. Nah seperti ini. Dan inilah gangguan-gangguan terhadap orang-orang yang diganggu dalam hal atau dalam sisi ibadahnya. Atau dihalang-halangi dia untuk tidak melaksanakan ibadah. Ada aja halangan-halangannya. Ada aja gangguan-gangguannya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kadang-kadang wudhunya lah yang dibikinnya batal terus. Wudhunya lah dipengaruhi pikirannya bahwa wudhunya tidak sah dan seterusnya. Seperti itu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sering tidak yakin ketika berwudhu. Nah ini sering kita dapatkan. Ada beberapa kasus yang kami temukan. Ada orang yang wudhunya berterus-terusan. Wudhunya lama sekali. Bahkan istrinya sampai capek menunggu suaminya tersebut ketika sudah wudhu. Ketika sudah wudhu diulanginya lagi. Kadang-kadang membasuh muka itu sampai 10 menit. Kadang-kadang membasuh tangan juga seperti itu. Sehingga untuk berwudhu saja memerlukan waktu setengah jam atau 1 jam. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ada orang yang terkena gangguan-gangguan jin. Dia serang melalui perasaannya. Dia serang melalui kejiwaannya. Sehingga akan berpengaruh kepada ibadahnya. Dalam hal ini adalah ibadah wudhunya. Atau mandi janabat, mandi junub. Kadang-kadang ada orang yang mandinya berulang-ulang sampai berjam-jam di kamar mandi tersebut. Sampai berjam-jam ditunggu tidak selesai-selesai. Mandi terus ya, sampai-sampai tangannya tersebut sampai keriput gitu. Karena saking lamanya terkena air. Gangguan-gangguannya sangat luar biasa ini. Gangguan-gangguannya sangat luar biasa terhadap orang-orang yang dikenainya. Lalu bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Kita kuatkan dia, kita yakinkan dia bahwa wudhunya sudah sah, mandinya sudah sah. Atau juga kadang-kadang ada was-was, ada perasaan was-was ketika melaksanakan sholat. Ada jamaah, orang yang akan sholat ketika takbiratul ihram itu berulang-ulang. Kadang-kadang melafalkan niat sholatnya tersebut. Usolli, Allahu Akbar. Ulanginya lagi. Usolli. Begitu sudah selesai membaca niat, Allahu Akbar. Ulanginya lagi. Begitu seterusnya. Sampai imam sudah ruku, imam sudah sujud, dia masih usolli aja. Seperti itu. Kasihan. Kita melihat kasihan. Orang-orang seperti ini terkena rasa was-was yang dihembuskan oleh syaitan, mengganggu dia dalam hal ibadah kepada Allah. Sering kami menemukan hal-hal seperti ini jamaah. Tidak yakin terhadap wudhunya, tidak yakin terhadap mandi janabatnya, tidak yakin dengan ketika akan melaksanakan sholat, sehingga melafalkan niatnya itu berkali-kali, atau ketika sudah takbiratul ihram berulang-ulang dia ulangi. Kasihan. Demikian jamaah ya, kita terus meminta perlindungan kepada Allah agar dikuatkan, diyakinkan terhadap ibadah-ibadah kita. Sering terasa berat atau sulit atau sakit ketika menjalankan ibadah, dalam hal ini ibadah Ramadan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini tantangan berat bagi kaum muslimin ketika di bulan Ramadan gitu. Sehingga banyak yang melaksanakan ibadah Ramadan itu di awal, di tengah, dan di akhirnya aja. Atau bahkan ada yang di awal dan di akhirnya. Artinya apa? Banyak ibadah-ibadah yang diwajibkan di dalam bulan Ramadan dan disunahkan di dalam Ramadan dia tidak kerjakan gitu. Ada yang melaksanakan bulan Ramadan, ada yang berpuasa di dalam bulan Ramadan tetapi tidak melaksanakan sholat.
Ada yang sholat saja tapi tidak melaksanakan puasa, sakit mah katanya. Mah saya kambuh kalau puasa, jadi saya ambil sholatnya aja. Allah alam sakit mahnya parah atau tidak gitu. Tapi inilah perjuangan seorang muslim, seorang yang beriman di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Banyak sekali gangguan-gangguannya, banyak sekali godaan-godaannya. Sering merasa berat betul ketika akan masuk bulan Ramadan. Aduh, Ramadan lagi dah. Tidak bisa makan lagi kalau siang hari, tidak bisa merokok lagi kalau siang hari, tidak bisa melakukan hal ini hal itu di siang hari karena terbatas dengan puasa di siang harinya. Sulit, dia sakit. Kadang-kadang kalau sudah mendekati Ramadan dia sakit gitu. Tiba-tiba aja sakit, begitu sudah Idul Fitri sehat bisa kesana kemari. Tetapi sementara ketika di dalam bulan Ramadannya dia sakit gitu. Inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Macam-macam kita temukan gangguan-gangguan jin pada diri manusia, baik secara fisik, baik secara pikiran, kejiwaan, perasaan, ataupun dalam hal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, aktivitas-aktivitas yang lainnya jamaah yang dirahmati oleh Allah adalah kadang-kadang gangguan-gangguan jin tersebut bisa menghalanginya dari mendapatkan rezeki Allah, terhalangi rezekinya sehingga gagal dalam usaha mencari nafkah. Jadi seperti gini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ada orang yang membuka usaha, misalnya katakanlah warung makan gitu. Ketika dia membuka warung makan ini, dia awalnya ada aja pelanggannya datang, ada aja orang-orang yang berbelanja kepada dia. Tapi dalam perjalanan dia membuka warung makan tersebut, semakin hari semakin sepi. Bahkan orang-orang yang pernah datang ke warungnya tersebut melihat warungnya tutup gitu. Warungnya tutup terus. Padahal dia yang punya warung buka warungnya. Pernah saya mendapatkan kasus seperti ini. Orang yang punya warung itu ada di dalam warungnya, sementara orang yang akan ke warungnya melihat warung makannya tersebut tutup, sehingga diteleponnya, katanya warung kamu tutup kah katanya. Kaget yang punya warung tadi. Enggak katanya, warung saya buka, bahkan sampai beberapa minggu ini saya tidak pernah menutup warung, tidak pernah tidak berjualan. Setiap hari saya berjualan katanya. Oh, di sini ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada orang-orang yang melakukan sihir terhadap usahanya sehingga usahanya tersebut orang lain melihat usahanya tersebut atau warung makannya tersebut tutup. Warung makannya itu tidak buka gitu. Seperti itu. Begitu juga dengan usaha-usaha yang lain. Contohnya misalnya tempat cuci mobil. Di beberapa daerah saya pernah menemukan kasus-kasus dari cerita-cerita tim ruqyah yang lain pernah meruqyah tempat cucian mobilnya. Tempat cucian mobilnya dilihat oleh orang lain tutup terus. Padahal dia setiap hari buka menunggu orang yang mau cuci mobil di tempatnya tersebut. Tapi orang lain melihat usahanya itu tutup. Nah, inilah jemaah yang dirahmati oleh Allah, gangguan-gangguan jin dalam tempat usaha gitu, atau dalam diri seseorang, sehingga terhalangi rezekinya lantaran ada campur tangan jin menghalanginya seperti itu. Terhalang jodohnya bisa jadi seperti itu. Tapi kebanyakan yang terhalang jodohnya ini, yang pertama adalah karena jin leluhur atau jin keturunan, jin nasab. Yang kedua adalah cinta ditolak, dukun bertindak gitu. Sering yang kami dapatkan beberapa kasus itu adalah jin nasab. Sehingga jin nasab ini ketika ada orang yang mau menikahi
anak cucu dari yang pernah bersahabat dengan dia dihalanginya, sehingga anak cucu yang ingin melanjutkan atau melangsungkan pernikahan tersebut dibikinnya buruk rupa, seperti nenek-nenek lah, seperti kakek-kakek lah, seperti wajahnya sangat menakutkan lah, dan lain sebagainya gitu, sehingga terhalanglah jodohnya, sehingga orang yang tadinya mau sama dia menjadi berpikir beberapa kali untuk melanjutkan pernikahan, karena dia melihat seakan-akan orang yang akan dinikahinya ini buruk rupa, atau seperti nenek-nenek, atau seperti kakek-kakek, seperti itu. Lanjut, dijauhi, dibenci dari rekan-rekannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sering kami menemukan kasus-kasus ada orang yang tidak mendapatkan teman, tidak mendapatkan kawan, selalu dijauhi oleh rekan-rekannya. Kenapa? Karena mungkin dalam hal penampilan, dalam hal berbicara, suka nyelekit gitu ya. Kadang-kadang seperti itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, suka nyelekit ketika dia berbicara, sehingga orang lain menjauhi dia. Padahal dia tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan orang lain, tapi lantaran dalam pengaruh-pengaruh sihir atau dalam pengaruh-pengaruh gangguan-gangguan jin, maka dia merasakan seperti itu. Dalam pergaulan dia tidak punya banyak teman, seperti itu ya. Terus jamaah yang dirahmati oleh Allah, gangguan jin yang kelima adalah bisa berpengaruh terhadap barang-barang atau benda-benda atau rumahnya sendiri gitu. Nah, yang pertama di sini dicontohkan rusak mesin mobil secara tiba-tiba, atau mesin motor atau mesin pabrik lain sebagainya. Nah, ini sering jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kami menemukan kasus-kasus yang orang tersebut tiba-tiba saja mengalami merusak mesin mobilnya, mogok mesin mobilnya, mogok mesin motornya, ataupun mesin-mesin pabriknya. Dan bahkan di awal-awal saya meruqyah, sekitar tahun 2003, saya meruqyah di suatu tempat yang pada saat itu karena memang masih baru bisa meruqyah, sehingga bacaan-bacaan ruqyahnya itu kan banyak yang harus dipelajari gitu. Sehingga pada saat itu ketika meruqyah, kami lebih banyak mendengarkan kaset ruqyah, kaset yang dibacakan oleh Al-Fadil, Al-Mukarram, Ustadz Fadlan Abu Yasir, seperti itu. Nah, pada saat kami memutar kaset pembacaan ayat-ayat ruqyah melalui wireless ataupun tip yang besar itu, tidak lama kami memutarkan kaset tersebut, tiba-tiba wirelessnya terbakar. Wireless terbakar. Ada juga yang ketika meruqyah di suatu tempat lagi, kita masukkan ke tip kaset tersebut, kita setel di tip, ternyata tipnya juga terbakar seperti itu. Ada juga tipnya tidak mau bunyi gitu. Banyak gangguan-gangguan. Nah, seperti yang kita contohkan beberapa waktu yang lalu juga, gangguan terhadap rumah. Kadang-kadang rumahnya tersebut ada suara-suara ledakan, ada suara-suara ketawa, ada suara-suara rintihan dan lain sebagainya. Seperti itu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang gangguan-gangguan jin ini bisa mengenai benda-benda kita, bisa mengenai rumah-rumah kita, bisa mengenai barang yang kita miliki, seperti itu. Terasa angker, terasa menakutkan rumah tersebut. Sering kita menemukan kasus juga jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang merasa angker, merasa ngeri, merasa merinding bulu kuduknya ketika berada di suatu tempat atau berada di tempat di rumah yang dianggap angker. Dan memang rumah tersebut banyak sekali atau sering sekali orang-orang yang bermalam di rumah itu melihat penampakan-penampakan atau mendengar suara-suara ketawa, suara-suara
tangisan-tangisan, atau kadang-kadang ketika dia tidur selimutnya ditarik-tarik seperti itu. Nah, inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang bangsa jin itu bisa saja dia mengganggu manusia secara langsung seperti itu. Mungkin di antara para jamaah pernah merasakan ketika tidur tiba-tiba kok pindah tempat gitu. Kadang-kadang hilang bantal satu, kadang-kadang ada selimut lah yang ditarik, atau ketika menginap di suatu tempat, entah itu di hotel, di penginapan, atau di rumah saudara-saudara yang lain, kadang-kadang merasakan sesuatu yang tidak nyaman, Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berada di suatu tempat yang asing bagi kita, disunahkan oleh Rasulullah untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan makhluk yang ada di tempat tersebut. Sehingga ketika kita membaca itu, ditambah lagi ketika akan tidur di tempat-tempat yang terasa angker dengan membaca surah-surah perlindungan, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, rumah sering banyak tikusnya, sering dimasuki ularnya dan lain sebagainya. Nah, seperti ini, rumah yang bertikus, rumah yang banyak kecoaknya, rumah yang sering dimasuki ularnya, kadang-kadang ini juga menjadi indikasi rumah tersebut ada gangguan-gangguan di dalam rumah tersebut. Maka untuk menghindarinya, ayo bersihkan rumah kita, cari tempat-tempat yang menjadi sumber-sumber binatang-binatang itu masuk, lalu ditutup dengan baik. Itu secara fisiknya. Yang lainnya kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Usaha yang lainnya adalah kita jaga ibadah kita bacakan Al-Quran sebagai benteng bagi kita untuk terhindar daripada gangguan-gangguan jin yang usil terhadap kita gitu. Ada kasus jamaah yang dirahmati oleh Allah, pohon tidak bisa ditebang. Nah, pernah sekali saya menemukan kasus seperti ini, pohon tidak bisa ditebang gitu. Lalu beliau minta pendapat kepada saya, bagaimana Ustadz agar pohon ini bisa ditebang. Maka saya katakan, coba sebelum menebangnya bacakan minimal Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ke air, lalu air tersebut siramkan ke pohon tersebut. Air tadi siramkan ke pohon tersebut. Dicobanya, dan alhamdulillah pohon yang akan ditebang tersebut berhasil dirobohkan dengan lancar seperti itu jamaah. Ada aja gangguan-gangguan jin ini. Inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, berkenaan dengan gangguan-gangguan jin yang sudah pernah kita bahas adalah gangguan jin secara fisik, gangguan jin secara pikiran, perasaan dan kejiwaan, gangguan jin dalam hal ibadah, gangguan jin dalam hal mengenai harta benda kita dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, terhadap gangguan-gangguan jin ini apa yang harus kita lakukan? Insya Allah di pertemuannya akan datang akan kita coba bahas apa yang harus kita lakukan untuk terhindar atau pulih daripada gangguan-gangguan jin ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu sehingga kita bisa mengkaji gangguan-gangguan jin ini lebih jauh lagi, dan mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang juga Allah memberikan kesehatan kepada kita dan memberikan kelancaran kepada kita dalam menuntut ilmu-ilmunya Allah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.